Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 27 Mei 2023. Saudaraku yang terkasih, mari kita selalu mengucap syukur di dalam doa di pagi hari yang cerah ini kepada Tuhan kita, karena Tuhan itu baik, selalu memberkati kita. Dan awali pagi hari ini dengan tanda kemurahan hati kita dengan memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Dan kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan kepo, lakukan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai dengan 20, dilanjutkan dengan ayat 30 sampai dengan 31, dan Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, sering sekali kita jumpai mereka yang kepo saudara. KEPO. Ada saja segala pembicaraan gosip yang ditebarkan. Ada juga yang nimbrung ingin lebih banyak tahu akan pembicaraan yang sedang dibicarakan. Hingga terjadilah sebutan kepo. Itu bukan urusan kamu. Sebagai manusia, kita tak lepas ingin tahu dari sesuatu yang ada di hadapan kita, ataupun yang sedang dibicarakan. Dan ternyata saudara, sikap kepo ini pun terjadi pada zaman Yesus. Seperti Injil yang kita baca hari ini saudaraku yang terkasih, Yesus menyampaikan kepada Petrus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu pun bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Yohanes 21 ayat 22. Saudaraku, setelah Yesus berkata kepada Petrus, saudara, "Ikutlah aku," Petrus berpaling kepada murid yang dikasihi Yesus sambil bertanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Yohanes 21 ayat 21. Lihat saudara, Petrus yang kepo saudara. Dia bertanya kepada Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Bukankah ini kepo saudara? Merasa ingin tahu. Petrus ingin tahu apa yang akan terjadi pada diri manusia, pada murid yang dikasih Yesus itu saudara. Namun menurut Yesus pertanyaan Petrus itu tidak perlu ditanyakan, sebab segala urusan yang terjadi dengan kehidupan orang lain di masa depan adalah rahasia Allah dan menjadi urusan Tuhan dengan pribadi orang tersebut. Bagian Petrus saudaraku yang terkasih adalah mengikuti Yesus, mengikuti kehidupan, pelayanannya dan kematiannya. Bagi Petrus adalah melanjutkan pelayanan Yesus untuk memberitakan kepada semua orang tentang kerajaan Allah dan keselamatan yang datangnya dari Allah. Demikianlah hendaknya pada diri kita saudara yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak perlu memusingkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan dan segala hal yang bukan menjadi urusan atau bagian kita saudara. Pertanyaan-pertanyaan tentang masa dan waktu, tentang kapan dan bagaimana kematian akan terjadi, itu tidak perlu kita risaukan saudara. Apa yang menjadi misteri ilahi biarlah tetap menjadi misteri. Bagian kita saudaraku yang terkasih adalah mengikuti Yesus dengan setia dan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan bagi dunia. Apapun konsekuensinya saudaraku yang harus kita hadapi, kita harus hadapi. Termasuk menderita karena aniaya atau kehilangan nyawa. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Perenungan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, di mana melalui mengingatkan
kepada Petrus, Yesus juga ingin mengingatkan kepada kita semua saudara yang telah dipulihkan saudara, juga mau untuk mengikuti Yesus dengan setia dan taat saudara. Kita boleh terpengaruh kondisi atau keadaan orang lain, tetapi saudara, kita jangan masuk ke dalamnya saudara. Mungkin ada yang mengalami kehidupan muda, sementara yang lain harus menderita. Mengikuti Yesus haruslah dengan sebulat-bulat hati saudara. Apapun resikonya, kita harus setia pada tugas apapun yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Petrus dipercayakan sebagai gembala domba, sementara Yohanes menjadi saksi akan karya Yesus. Nah, apa yang telah Tuhan Yesus percayakan kepada saudara, kepada saya? Apakah kita sebagai koordinator di dalam suatu kelompok, ketua kelompok, komsel, tim doa, song leader, pendoa syafaat, among tamu, atau apa saja yang telah dipercayakan kepada kita, maka kita lakukan dengan setia. Kita tak perlu memikirkan urusan-urusan orang lain saudara, tetapi kita tetap setia dengan apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Itulah tugas kita saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita yang telah mengikuti Yesus, kita juga mau menjalani apa yang telah dipercayakan kepada kita. Kita mau lakukan dengan setia dan penuh tanggung jawab, karena Yesus sendiri yang mengajak kita, ikutlah aku. Yesus Tuhan, kami yang bertata di surga, sering di dalam kehidupan ini kami mengurusi orang-orang lain, sedangkan urusan kami sendiri tak kami perhatikan, malah terbengkalai. Pimpin dan bimbing kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dengan setia dan taat mengikuti Engkau, dan melakukan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat bersuka cita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus bersama keluarga. Shalom Aleihim.